Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi saya mau memberikan sedikit kesaksian. Ini kejadiannya waktu bulan Desember tahun lalu. Jadi suatu hari itu saya ingat benar tuh hari Rabu. Saya ditelepon sama RT di sekitar kompleks kita. Saya tinggal dalam satu kompleks perumahan gitu. Terus Pak RT-nya bilang, Pak Roni, saya tadi didatengin oleh tentara pangkatnya mayor. Dia bilang hari Jumat saya mau datang mau ambil alih tuh tanah kosong dalam kompleks perumahan. Terus saya bilang, loh urusannya apa tuh dia mengambil alih itu? Dia bilang hari Jumat jam 10 pagi saya mau datang dengan itu pegawai notaris dan pegawai pengadilan katanya. Oke. Terus hari Kemisnya pagi-pagi saya ke RW kasih laporan, terus ke kelurahan saya cerita soalnya yang datang nih tentara nih. Jadi takut ada apa-apa, terus warga saya tahu melalui WA group bahwa nanti Jumat gini siapa yang tidak ini aktif kerja atau lagi ini harus kumpul di lapangan. Jadi di dalam kompleks itu ada satu lapangan, dulu bekas lapangan basket, terus saya pasang payung besar, terus ada bangku-bangku, terus jadi saya bilang kumpulnya di situ. Ya. Hari Jumat, jadi ya, yang pasti saya doa terus deh, udah nggak putus-putus doa terus. Jadi waktu hari Jumat pagi, saya dikasih tahu sama CRT, Pak Roni orangnya bertiga sudah ke arah kompleks katanya. Oh iya, nah, saya doa lagi. Terus saya jalan ke kompleks, jalan ke lapangan itu, dan saya lihat warga berapa orang sudah ada di dalam itu di bawah payung. Nah, terus saya datang, terus saya dikenal, oh ini ya Pak Roni ya, jadi tentara tinggi, badan tegap gitu. Iya, saya ketua di sini, saya bilang, salaman. Saya bilang, Pak, saya minta surat tugas Bapak dong. Dia bilang, oh enggak Pak Roni, saya datang sini untuk silaturahmi aja sama warga kompleks ini katanya. Wah, jadi yang tadinya tegap gitu kan, terus berubah. Itu kan kalau bukan karena Tuhan kita doa, Tuhan yang jamah kan. Terus saya bilang, Pak, silakan duduk. Jadi warga tuh ada yang foto, ada yang videoin pakai HP gitu. Dia ngomong sama saya, Pak Roni tolong kasih tahu dong, saya jangan diviralin. Coba, yang tadi tegap, galak begitu mukanya kan, dia bisa berubah, kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin tuh. Terus saya bilang, enggak, kita nggak pernah itu viral-viral. Terus ada warga minta KTP, dia kasih lo KTP, coba. Dia kasih KTP-nya. Jadi ada dicek, ada warga tuh ngecek nomor mobilnya segala. Terus di dalam kompleks itu ada salah satu warga yang anaknya Majen Purnawirawan. Jadi dia ngomong telepon melalui ininya. Dia tinggal di luar kompleks sih. Terus dia telepon ke saudara yang tinggal di kompleks. Nah, terus saudaranya bisik-bisik saya, Pak Roni, kata Pak Iwan, jangan lupa foto sama videoin. Nah, saya bilang udah. Jadi setelah itu dicek, dia pergi, udah beda benar. Waktu datang kan galak gitu. Dia pulang udah jam 11-an gitu, dia pulang. Terus dia pulang, termasuk yang 2 orang itu tuh yang ngawal dia. Jadi nggak ngomong apa-apa tuh, cuma kayak diri pakai tas itu, pakai tas gitu, nggak ngomong apa-apa. Jadi dipungut di mana nih orang, pikiran saya kan. Ya udah, mereka udah pergi, terus saya datengin itu. Jadi dulu kompleks itu ada penjaganya, ada rumah penjaga, dan rumah itu satu kamar, ada kamar mandi, dapur. Terus waktu si penjaga itu meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Jadi
warga bilang, Pak minta izin deh ke itu kompleks Pertamina. Tolong deh Pak minta izin, kasihan dia si ibu itu supaya dia tinggal di situ. Jadi saya minta izin dari Pertamina. Oh boleh tinggal di situ. Udah, rupanya dia yang itu. Waktu dicek sama warga juga. Jadi satu dia grup mafia tanah, saya lupa namanya disebut. Terus kedua KTP-nya bodong. Terus ketiga nomor mobilnya itu bodong juga. Nah, terus kan itu kan dilaporin ke yang anaknya tetangga tuh, si Pak Iwan namanya. Jadi hari saya datengin ke rumah yang istri yang saya kasih, istri penjaga tuh, yang penjaga udah meninggal, istrinya. Terus saya bilang, Bu hati-hati ya, jangan jual-jual data. Ini bahwa sini ada tanah kosong sekian ratus meter, gini. Jangan. Kalau ada ini urusan sama polisi, saya bilang. Enggak, saya enggak, dia gemetar. Tapi ternyata sumbernya dari dia, ketahuannya setelah berapa hari. Tapi waktu itu hari Jumat, hari Sabtunya si ini datang, si siapa? Pak Iwan itu, si Iwan itu datang ke rumah. Dia bilang, Mas, udah beres ya. Saya langsung malam itu juga saya telepon ke Panglima katanya. Dia pasti kena hukuman. Dia pangkatnya itu namanya Wardi, pangkatnya Mayor. Nah, terus dia pasti diambil tindakan tegas. Ya, jadi itulah. Jadi kalau segala sesuatu kalau kita yakin, ya kita imanin. Terus kedua kita lakukan gitu ya. Jadi kayak waktu berapa tahun yang lalu pulang dari airlift ke Gorontalo, Kota Mobagu, Manado, terus pulang, tas kepit isi iPad, uang, ketinggalan di halte bus di Terminal 1, itu malam ketiga, itu dikembaliin dari porter. Semua lengkap, uang semua nggak ada yang kurang. Itu gimana bisa? Karena saya doa terus, jalan tiap malam ke airport, tanya tukang itu susu apa segala, tukang kopi, tukang parkir. Dia bilang enggak, porter bilang enggak tahu katanya. Tapi malam yang ketiga tuh, jadi itu kan hari Sabtu kita pulang. Malam Minggu, malam Sabtu, Minggu, Senin malam saya ke airport, toto porter tuh lagi pada duduk, salah satu berdiri, Pak, maaf ini punya Bapak bukan? Dia bawa kantong plastik hitam, dibuka. Tas saya, terus saya buka. Ada iPad, saya keluarin iPad on karena ada foto saya. Terus saya kasih ucapan terima kasih. Saya udah siapin sih. Saya ini pulang, yang jalan semua nyanyi doa itu aja. Seperti biasa gitu. Saya perginya juga begitu. Jadi sampai di rumah ucap syukur, saya buka, nggak ada yang kurang, uang pun tidak kurang. Jadi kalau bukan Tuhan sih nggak mungkin. Itu aja. Terima kasih Tuhan berkati.